Di segmen ini kita mau bahas mengenai UMP DKI 2024 kan akan segera diketok palu nih. Ternyata besok akan diketok palu ya, kita akan tunggu bersama. Berapa ya kira-kira? Jessica punya pemaparannya nih untuk para pemirsa Metro TV dan juga followers TikTok dan Instagramnya Metro TV. Iya pemirsa, jadi pemerintah ini lewat Kementerian Tenaga Kerja mengumumkan akan menaikkan upah minimum untuk tahun 2024. Ini lewat peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 yang menggantikan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. Ini terkait dengan pengupahan. Dan kita akan lihat bersama bagaimana keterangan ini dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang menyampaikan kalau PP nomor 51 tahun 2023 ini diterbitkan yang pada Jumat lalu di 10 November 2023 ini menjadi dasar untuk penetapan upah minimum di tahun 2024. Yang mana upah minimum ini dipastikan akan naik dan kenaikan upah minimum sebagai bentuk penghargaan kepada pekerja yang telah berkontribusi pada perekonomian. Nah, tapi untuk formulasi di tahun 2024 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya nih Naila dan pemirsa. Gimana tuh formulasinya? Karena berdasarkan pasal 26 di PP 51 tahun 2023, formulasi perhitungan UMP ini mencakup 3 variabel. Yang pertama terkait dengan inflasi, kemudian yang kedua terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga terkait dengan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa. Nah, untuk simbol tertentu yang disimbolkan dengan alfa ini nanti sebetulnya ditentukan sendiri oleh Dewan Pengupahan di setiap daerah. Namun karena adanya penelitian dan juga adanya ahli-ahli yang sudah dikumpulkan oleh pemerintah, untuk indeks alfanya ini diprediksi ada di kisaran 0,1 hingga 0,3 atau 10% hingga 30%. Dan tentunya menjadi pertanyaan, bagaimana sih simulasi untuk kenaikan upah minimum di tahun 2024 khususnya untuk di DKI Jakarta. Kita kan di Jakarta nih ya, pasti paling penasaran, tinggi paling tinggi juga. Nah, ini kan simulasi ada rumus perhitungan tertentunya nih, Jessica. Saya kalau ngomongin rumus pusing, silahkan dijelaskan. Oke, jadi upah minimum di DKI Jakarta sebagai informasi di tahun 2023 ini posisinya berada di 4.901.798. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui, inflasi untuk DKI Jakarta ini 2,08%, dan untuk angka pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal ketiga tahun ini di 4,93%. Sedangkan untuk indeks tertentunya tadi kan 0,1 hingga 0,3 ya. Kita ambil aja yang paling tinggi di 0,3-nya ya. Jadi kalau dengan adanya rumus, kita bisa tampilkan sekali lagi rumus sebelumnya di formulasinya. Nah, ini artinya tadi 2,08 plus 4,93 kali 0,3. Ini artinya akan ada kenaikan 3,559%. Dengan adanya alfa 0,3, UMP DKI Jakarta naiknya Rp174.454.000. Bentar, ini yang paling tinggi kalau variabel alfa ya 0,3 berarti kenaikannya Rp174.454.000. Nah, itu yang perlu dicatat ya. Betul, jadi kisaran nanti upah minimumnya kalau memang diambil 0,3-nya Naila, kisarannya ya 5 jutaan lah ya, karena tadi kan posisinya di 4,9 untuk UMP tahun 2023. Dan kita sama-sama akan melihat bagaimana besaran UMP sebetulnya dari 3 provinsi yang paling tinggi nih ya di Indonesia. Yang pertama ini ada DKI Jakarta tadi 4,9 dan ini kenaikannya 5,6% dibandingkan tahun 2022. Kemudian yang nomor 2 diduduki oleh Papua yang UMP-nya 3,8 juta. Dan yang ketiga ada Bangka Belitung yang 3,4 juta atau kenaikannya ini 7,15% dibandingkan tahun 2022. Kalau tadi kita sudah membicarakan yang tertinggi, tentunya kita pengen tahu emang terendah di Indonesia di mana ya? Upah minimumnya. Kira-kira daerah mana nih? Jawa Barat bukan? Mari kita lihat. Nah, kita lihat nih. Kita lihat ya. Nah, ternyata ada di Pulau Jawa. Tiga-tiganya di Pulau Jawa, ada Jawa Barat, Yogyakarta, dan juga Jawa Tengah. Dan kalau kita lihat ya, Naila dan pemirsa, ternyata untuk UMP paling rendah ini memang masih di bawah 2 juta rupiah. Nah itu tadi perhitungannya ya. Jadi ada UMP tertingginya di DKI Jakarta, di mana angkanya sekitar 5,6% itu naik ya di 2023 dari 2022.
2022. Nah, ini tunggu-tunggu berapakah kenaikan UMP 2024 nantinya yang tentunya bisa menjadi jalan tengah ya antara kaum buruh dan juga kalangan pengusaha. Nah, untuk membahas mengenai hal ini kita sudah terhubung bersama pengusaha ya dan juga perwakilan dari HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Indonesia. Sudah ada Mas Sandi yang bergabung bersama kami. Selamat siang Mas Sandi. Siang, halo. Halo, Naila. iya Mas Sandi, ini gimana nih? Udah mendengar terkait dengan berapa kisaran UMP 2024 untuk wilayah DKI Jakarta. Nah, tanggapannya kalau dari pengusaha seperti apa nih menyikapinya, Mas? Ya, terima kasih sebelumnya. Ini memang rapat dengan Dewan Pengupah ini tiap tahun kalau dibilang alot, ini nggak pernah nggak alot gitu ya. Ini selalu menjadi perbincangan hangat antara para pengusaha dengan para buruh. Dimediasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bagi kami para pengusaha, kami memang lewat Apindo ya. Ini Apindo yang memiliki statement. Kita mengacu pada PP 51 tahun 2023. Kita mengusulkan memang kenaikan upah itu masih tetap sama di variabel alfa yaitu 0,2. Karena memang sesuai PP 51 rentang kenaikan variabel alfa itu dari 0,1 sampai 0,3. Memang kami usulan awalnya lewat Apindo, kami mengapresiasi perubahan dari PP 78 tahun 2013 yang kami rasa memang kalau kita cermati ini tentu pasti banyak buruh yang protes, apalagi dengan perubahan dan perkembangan zaman, maka kebutuhan dan hak-hak para buruh juga perlu disempurnakan kembali. Saya mengapresiasi sebelumnya dengan adanya terbitnya PP 51 yang terbaru tahun 2023, penyempurnaan formula ini sudah tercermin di PP 51. Jadi kami berpegang teguh dengan PP 51 yaitu indeks variabel alfanya dari 0,1 sampai 0,3. Kami ambil jalan tengah di sana, tengah-tengahnya yaitu 0,2. Itu yang pertama. Bagi kami para pengusaha, kami mencermati ini ada beberapa variabel eksternal juga yang ya namanya aspirasi ya, dari buruh punya aspirasinya, kami dari pengusaha juga punya aspirasinya. Kami cukup struggle dan mencoba survive pada masa COVID kemarin dan pasca COVID ini lagi mulai bertumbuh kembali. Itu faktor pertama yang kami juga coba cermati dan kami antisipasi. Jadi sambil ini baru tahun pertama setelah pasca COVID, kami tentunya perlu berhati-hati juga. Maka kami usulkan jalan tengah yaitu di 0,2 variabel alfanya. Yang kedua, kami juga melihat DKI Jakarta khususnya, ini ke depan, tahun depan ini sudah tidak menjadi ibu kota. Ya, ini wacana besarnya yang kemungkinan besar terjadi sudah tidak menjadi ibu kota. Kami di DKI Jakarta didorong menjadi kota bisnis ataupun kota investasi. Akan banyak sekali investasi yang akan masuk ke daerah khusus ekonomi Jakarta atau daerah khusus Jakarta ke depan. Variabel investasi ini juga terpengaruhi selain tadi variabel alfa investasi, inflasi maksud saya, lalu juga ada besaran UMP, ini akan mempengaruhi investasi. Baik, tadi nah investasi ini juga akan mempengaruhi terhadap penyerapan tenaga kerja nanti. Nah kami berharap ini tidak keluar dari PP 51 agar juga tidak nanti menghambat investasi yang masuk ke kota Jakarta. Kira-kira begitu. Ya, baik. Baik, Mas Sandi, ini kita juga pengen mendengarkan pernyataan yang disampaikan penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang menyebut bahwa sidang Dewan Pengupahan untuk menentukan besaran upah minimum provinsi atau UMP DKI tahun 2024 telah rampung sebetulnya dilakukan, begitu ya? Iya, Naila. Dan Heru memberi sinyal jika kenaikan UMP DKI Jakarta tetap mengacu pada PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan. UMP sudah selesai sidang, proses administrasinya sedang dilalui. Kepala Dinas Tenaga Kerja melalui Bu Asisten Perekonomian dan Keuangan akan membuat surat secara administrasi ke Gubernur.
Angkanya sesuai 0,3. Ya, nanti keputusan gubernur. Tahun lalu inisiasi dari Jakarta, sekarang sudah difasilitasi di PP ya, kita ikutin PP ya. Oke. Iya Mas Andi, kita masih terhubung dengan Mas Andi. Oke, Mas Andi tadi kan sudah menyampaikan ada beberapa alasan setuju dan mengambil jalan tengah untuk di alfa 0,2. Dari pengusaha sudah menghitungkah kalau 0,2 tuh berapa sih Mas kenaikannya? Kalau tadi kan kalau saya hitung 0,3 itu dengan kenaikan 3,559%. Nah, kalau 0,2 tuh berapa? Dan memangnya seberapa besar sih pengaruh dari UMP ini kemudian dengan tingkat nantinya kita untuk berinvestasi terutama di DKI Jakarta? Ya, angka pastinya saya lupa ya hitungannya ya 0,2. Acuan kami adalah mengikuti tetap dengan pertumbuhan di tahun sebelumnya gitu ya. Bagi kami itu patokan pertama. Nah, kalau memang tadi ada opsi dimaksimalkan di 0,3 asal selama tidak melewati dari ketentuan yang berlaku pada PP 51 dan ini bisa menjadi jalan tengah, kami rasa ini harusnya menjadi diskursus antara pihak buruh dan pihak pengusaha, bagaimana bisa sama-sama legowo untuk bisa menjalankan skema tersebut. Nah ini kan yang kemarin sempat alot ini karena memang, mohon maaf, ada statement dari Menteri Tenaga Kerja yang memang menyatakan ini bisa melebihi dari batas yang ditetapkan sebelumnya itu maksimal 10%. Nah ini jadinya obrolan jadi kemana-mana. Padahal yang tidak bisa dilupakan di sana adalah ini dikembalikan lagi dengan ketentuan-ketentuan tertentu di Dewan Pengupahan di provinsi masing-masing. Nah ini yang harus ketemu di tengah ini nih. Betul. Ini seakan-akan narasinya ini jadi kemana-mana, akhirnya jadi cukup alot dan cukup polemik akhirnya di Dewan Pengupahan di Jadi para pengusaha DKI Jakarta. sepakat sebaiknya memang mengikuti peraturan pemerintahnya dan juga biar sama-sama enak gitu ya Mas, harusnya bisa ketemu di tengah. Nanti kita akan tunggu ya sama-sama seperti apa nanti ya. Oke, nah tapi ini Mas yang memang semakin menarik ini, kita juga membuat polling nih ya, perlu Mas Andi tahu nih ekspektasi warga untuk UMP DKI Jakarta 2024. Yang pertama, dipenuhi tuntutan buruh naik 15% ya. 48%. Nanti Mas Andi mungkin ngasih respon boleh nih ya terkait dengan permintaan naik 15%. Kemudian yang kedua naik tapi sesuai kemampuan pengusaha 26%. Dan yang ketiga naik sesuai aturan pemerintah 26%. Begitu. Jadi yang paling tinggi adalah 48% dipenuhi tuntutan buruh ya. Sampai untuk naik 15%. Tapi nantinya kita akan tunggu seperti apa nih. Tapi tadi sudah diperbincangkan ya mengenai jalan tengah untuk ketemu di 0,2. Tapi kalau melihat respon yang paling tinggi ini ternyata masih memenuhi tuntutan buruh untuk naik di angka 15%. Seperti apa tanggapannya Mas Andi? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau opini ataupun pandangan dari warga gitu ya, sah-sah saja, tidak ada yang masalah. Pertama saya tekankan kembali, kami hanya mengacu kepada PP 51 tahun 2023, ini yang menjadi landasan. Ini yang sudah diputuskan dan kami mengapresiasi, yang ini menjadi pedoman kami, itu yang pertama. Jadi ya selama besarannya masih ada di sana, kami rasa baik kami pengusaha pun ya harus legowo dan harus bisa menyesuaikan gitu ya dengan aturan tersebut. Berikutnya, mungkin yang tidak diketahui, ini yang kami coba antisipasi. Tadi saya sudah sampaikan, untuk bisa bangkit dari pasca COVID dan di momen di mana investasi banyak masuk. Baik, Mas Andi. Jadi saat ini yang menjadi fokus supaya tetap berada di Mbak Naila. Ya. Oke, tetap mengikuti PP nomor 51 tahun 2023 ya. Lapangan pekerjaan tidak bisa terserap, malah ini akan menjadi bola salju baru terhadap peluang-peluang tadi lapangan pekerjaan yang bisa tercipta gitu. Baik. Nah ini yang juga harus sampai sama-sama ini tentunya disikapi. nanti kedepannya malah menjadi polemik gitu ya. Terima kasih, kita akan tunggu bersama nih Mas Andi, kita akan nantikan besaran UMP DKI Jakarta 2024. Terima kasih Faras Andi Fidinansyah, perwakilan dari HIPMI Jaya sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Selamat beraktivitas kembali Mas Andi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.